Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Pembina, Bapak Direktur dan segenap pengurus Majelis Duha Nasional Kabupaten Batanghari. Yang saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru, ustadz dan ustazah, wabil khusus pengurus Samaratul Iman. Dan yang kita banggakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian yang berbahagia, pagi ini ada yang baru tapi bukan bid'ah, yaitu pembacaan Asmaul Husna, ya, Asmaul Husna. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memulai doa dengan Asmaul Husna, walaupun tidak semua, maka tidak ada pendinding doa tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, doa yang dimulai dengan Asmaul Husna itu diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok manoko balandasan kalau bakato ba alasan, wonde raja badak. Mano dalilnya? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahil asmaul husna. Allah itu mempunyai asmaul husna. Fad'uhu biha, maka berdoalah kamu dengan asmaul husna itu. Ayat Quran ini surah Al-A'raf, ya, surah Al-A'raf. Bukan Panji Gumilang yang ngomong ini. Bukan Panji. Allah yang berfirman. Dan firman Allah dalam Al-Quran bukan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, bukan Nabi bersabda dalam Al-Quranul Karim. Itu mazhab sesat. Oleh karena itu saya minta majelis duha jangan salah dalam memahami setiap narasi. Makanya datang saya pagi ini, bukan giliran saya sebenarnya, ini baru 2 minggu yang lalu saya, ya, baru 2 minggu yang lalu saya di Masjid Nurul Islam. Tapi karena saya merasa bertanggung jawab dalam membentengi dan setidak-tidaknya berbagi pengalaman dalam masalah akidah dan fikih, makanya saya datang pagi ini. Nggak tahu saya giliran siapa ini, nggak tahu saya.
Sengaja saya datang pagi ini. Ya. Saya ulangi. Membaca berita, mendengarkan pidato atau narasi yang dibacakan oleh media, baik itu media sosial ataupun media-media yang lain, jangan salah paham dan jangan langsung terima. Tanya dulu, analisa dulu, pikir dulu. Ini saya tengok betul yang saya bilang yang dulu. Saya sudah ngomong sejak tahun 98. Kan saya cerita kemarin. Sejak tahun 98 sudah saya bilang dengan Pak Sekda, almarhum Pak Haji Salim Jupri, bahwa itu tidak benar. Az-Zaitun itu. Sejak tahun 98. Tapi beliau marah kepada saya karena saya katakan sesat. Tahun 98 saya sudah ngomong. Cuma kadang kalau kita kampanyekan, kita takut kalau ada orang menganggap bahwa kita tidak senang melihat orang lain atau iri hati. Padahal tidak. Saya mengerti. Saya kan sudah bawa proposalnya itu tahun 87 sudah kami bawa ke kantor diplomat Jerman dan Inggris di kota Medan. Perencanaan pendiriannya itu. Karena dia berbahasa 3, kami tidak bisa memahaminya, kami bawa ke kantor diplomat. Makanya diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Makanya kami paham. Kembali kepada masalah tadi. Ibu-ibu boleh mendengarkan pengajian lewat media. Boleh mendengarkan atau melihat, menonton. Yang bagus melewati dunia maya. Mengenai Rasul yang 25, Bapak Ketua Pengadilan, Panji Gumilang menjelaskan itu namanya di India adalah Barata. Dalam Al-Quran katanya Zulkifli. Jadi yang dipertuhan oleh Buddha itu, katanya itulah Nabi Zulkifli. Katanya pernah tinggal di Indonesia. Zulkifli memang betul, Zulkifli Harahap. Kawan saya, abang saya di belakang STMTS tuh, ditanjakan itu. Itu saudara saya. Tapi kalau yang namanya Zulkifli Nabi, dia pernah tinggal di Indonesia. Jangan menerjemahkan bahasa agama dengan bahasa akal semata. Sekarang ini yang muncul, saya tengok di tulisan-tulisan di grup-grup, kadang belum jelas, udah di-share. Ya, hati-hati men-share. Ilmu pengetahuan, kalau itu yang salah, kemudian diikuti oleh orang, mandalla ala ghair kafa'ili, orang yang menunjuki kepada kebaikan sama pahalanya dengan orang yang melakukannya. Tapi justru sebaliknya, kalau yang kita share itu yang sesat, maka kita telah sesat dan menyesatkan orang. Ingat, anehnya dosen UIN Sarif namanya Pak Helmi, katanya tidak berhak kita mengatakan seseorang sesat. Yang berhak itu hanya Allah. Kalau begitu itu apa agama? Al-Quran sudah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu para rasul, para ulama, para siddiqin wal ulama, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurka Allah, dimarahi Allah, dan jalan orang yang sesat. Yang dimurkai Allah, sepakat para ulama yang ahli tafsir, bukan orang yang pura-pura menafsir. Ulama tafsir, maksud maghdub itu adalah kaum Yahudi, waladdallin sesat, yaitu Nasrani. Itu tafsir ulama. Coba baca mulai dari tafsir yang paling sederhana, tafsir Jalalain, tafsir As-Sawi, dan tafsir-tafsir yang lain. Bukan tafsirnya orang yang sesat, bukan tafsirnya orang yang sesat. Islam memang, agama Islam itu memang masuk akal, rasional, tapi bukan akal yang menjadi standar Islam. Saya ulangi, Islam memang rasional, masuk akal, termakan akal, diterima akal, tapi akal tidak bisa dijadikan semata menjadi standar penentuan hukum dalam Islam. Pada saat ini tafassahu fil majalis berlaku. Tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah kamu dalam majelis. Tadi waktu saya datang, karena saya belakangan, saya tidak mengatakan saya terlambat. Saya tidak mengatakan saya terlambat, tapi saya belakangan datang. Karena Pak Haji Hamidi duluan. Lalu saya masuk. Beliau minggir dikit, supaya saya lapang. Itu pengertian tafassahu fil majalis. Berlapang-lapanglah kamu. Artinya, kalau kita masih bisa bergeser, bergeserlah kita supaya kawan kita yang belakangan bisa masuk. Bukan seperti yang dipahami oleh, katanya dia menggunakan fikih sosial, fikih ma'rifatul ahkamis syar'iyyati allati tariquha al-ijtihadu. Itu fikih. Saya ulangi, jangan sembarangan ngomong fikih. Katanya fikih sosial, ya, fikih sosial. Fikih itu ma'rifatul ahkamis syar'iyyati allati tariquha al-ijtihadu. Apa maknanya? Memahami hukum Islam, hukum syariah, allati tariquha al-ijtihadu, yang metodenya dan caranya, jalannya dengan metode ijtihad. Berijtihad. Apa ijtihad itu? Baslul was'i, ya, mengorbankan seluruh kemampuan, waktu dan pikiran untuk mendapatkan hukum dari dalilnya. Itu namanya ijtihad. Syarat berijtihad itu banyak, dan orang yang berijtihad itu namanya mujtahid. Hasil pemikirannya tadi, yang digalinya dari dalil itu namanya ijtihad.
Orang yang berijtihad itu tidak semua orang boleh. Yang berijtihad itu adalah ahlul Quran, hafal Al-Quran. Ini Panji Gumilang, jangankan hafal Quran, Al-Quran pun tak diakuinya firman Allah. Buktinya semua anak muridnya mengatakan, dan dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Nabi bersabda dalam Al-Quran. Berarti dia tidak meyakini Al-Quran itu kalamullah, tapi adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia sudah tidak percaya dengan Al-Quran, berarti dia tidak beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah. Rukun iman ada 6. Salah satu kitab yang diturunkan Allah adalah Al-Quran. Mengingkari Al-Quran berarti mengingkari rukun iman. Mengingkari rukun iman berarti tidak beriman. Maka tidak perlu sebenarnya diajak dia berunding tentang agama. Jelas? Jelas? Saya bukan tidak tahu Matius. Mohon maaf. Saya bukan tidak baca Matius. Sedikit-sedikit saya tahu juga Markus. Saya tahu Yohanes. Ya? Lukas, saya paham. Tapi karena itu bukan kitab ajaran agama saya, tidak saya sosialisasikan dan tidak saya ajarkan, karena menurut saya kitab Al-Quran itulah yang benar. Ini berani menukar salam. Iya, salamnya salam Yahudi. Mohon maaf Pak Ridwan, IES, SE, SY, apa ya? Iya kan? Ini kan pengurus kerukunan umat beragama ini, FKUB ya, saya ketuanya. Ya, saya ketuanya. Jangan salah memahami dalam makna kerukunan. Kerukunan bukan berarti menghilangkan jati diri. Ya. Jati diri kita sebagai Islam tetap Islam. Tapi tidak boleh memusuhi orang yang punya keyakinan dan punya akidah di luar keyakinan kita sebagai umat Islam. Lakum dinukum. Salam dalam Islam ada salam yang sunat, ada salam yang wajib. Iya, iya Bu. Bu, ibu-ibu di belakang, kapan ada salam wajib? Kapan Bu? Ibu, salam wajib itu kapan? Sholat ya, sholat. Terakhir kan, Assalamualaikum warahmatullah. Rukun dah tuh. Rukunnya ke kanannya, yang ke kiri sunat. Dalam sholat saja 2 hukum salam. Salam ke kanan wajib, kalau tidak diucapkan tidak sah sholatnya. Salam ke kiri sunat. Afdol dan besar pahalanya kalau diucapkan. Makanya bagi imam, banyak imam ku tengok di sini, ya. Jadi imam itu jangan salam ke kanan saja yang diucapkan, salam ke kiri dah. Karena ada masbuk yang menunggu di belakang, ditunggunya kamu salam kedua, baru dia tegak, kau ndak salam-salam. Imam yang perlu ditatar lagi. Ya. Paham maksud saya? Paham nggak? Saya umpamanya sholat, ya, saya umpamanya sholat, sudah rakaat ketiga, sementara rupanya tadi ada kawan, oleh karena sesuatu hal belakangan datang ke masjid, katakanlah bahasanya terlambat, bahasa pikirnya masbuk, ya kan, masbuk, udah duluan imam 1 rakaat atau 2 rakaat dari dia. Pas dia imam cukup rakaat,
Assalamualaikum warahmatullah. Ke kanan. Lalu ke kiri, tidak dibaca dulu lagi. Kasihan makmum yang masbuk tadi, dia nunggu-nunggu. Dia mau tegak, tapi imam belum salam kedua. Karena di dalam kitab menurut Imam An-Nawawi, di dalam kitab I'anatul Talibin ataupun Syarhil Muhadzab karangan Imam An-Nawawi, dijelaskan bahwa kita tegak kalau yang terlambat tadi di afdolnya setelah habis salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan dulu berdiri kalau kita terlambat tadi, tapi tunggu dulu imam. Assalamualaikum warahmatullah, ke kiri baru tegak. Tapi kalau imamnya cuma Assalamualaikum warahmatullah, tidak didengarkan masbuk, dia nunggu-nunggu, ya kan? Ini namanya imam yang meloloi jamaah, namanya ini pelit. Imam meloloi jamaah, berdosa sih tidak, haram sih tidak, ya kan? Tapi sebagai seorang imam harus memahami hal yang model itu. Itu hukum. Saya ulangi, tidak bisa akal atau rasional saja yang dijadikan sebagai standar hukum, penentuan hukum syariah. Tapi ada koridor, ada aturan-aturan. Orang yang berijtihad itu harus ahli Al-Quran, ya, harus ahli hadis. Model kita ini Pak Direktur, ya Pak Direktur, walaupun direktur tidak berhak berijtihad secara mutlak, ya, secara mutlak. Karena mujtahid itu ada namanya mujtahid mutlak, ada namanya mujtahid mazhab. Mujtahid mutlak itu tanpa mencontoh, tanpa menggunakan metode dan cara berpikir imam lain, tapi metode dia dewek lah, cara dia dewek lah, kemampuannya sendirilah. Ayat Qur'annya hafal sendiri dia, hadis-hadis Nabi semua hadis hafal sendiri dia. Itu baru bisa mujtahid mutlak. Ini sudah mujtahid dia, katanya nahnu rijal wa hum rijal. Imam mazhab itu, Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu laki-laki, Panji Gumilang pun laki-laki. Apa bedanya mereka dengan saya? Kalau mereka bisa menentukan hukum, saya juga bisa menentukan hukum, kata dia. Dia pikir dia setingkat ulama, mentang-mentang namanya syekh. Syekh itu dalam bahasa Arab artinya orang yang sudah tua. Di atas umur 60 itu sudah 40 sudah syekh, ya kan? Nama tingkatan manusia itu kan ada beberapa tingkatan sampai 7. Baru dalam kandungan janin, ya, lahir bayi. Makanya waktu kita ngasih nama ya sobi, waktu tasmiyah, waktu mutuk akikah, ya sobi, wahai anak laki-laki, wahai bayi yang baru lahir, ya sobi. Kalau perempuan ya sobiyah boleh, atau boleh ya jariyah. Makanya kalau Pak Bustami bilang waktu tasmiyah, apa kata beliau? Ya jariyah, sammaituki, sammainaki bi ismi sammakillah. Wahai anak perempuan yang kecil, aku beri nama engkau. Kami semua memberi nama kepada engkau dengan nama yang diberikan oleh Allah. Siapa namanya? Khadijatul Kubra umpamanya. Itu ya. Barakallah. Itu kan jawabnya barakal. Ini kadang-kadang acaranya tasmiyah, tapi protokol yang meresmikan nama, MC-nya. Melalui pertemuan ini, maka
resmilah sudah nama anak ini Siano bin Siano. Memberi nama itu ada caranya, ada caranya. Ya, samaituka kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan samaituki. Bi ismi sammakallah kalau laki-laki, bi ismi sammakillah kalau perempuan. Ya kan? Baru disebut namanya. Sebenarnya bukan tidak sah dengan bahasa Indonesia, boleh, tapi lebih afdol dengan, karena namanya saja tadi udah tasmiyah. Tasmiyah itu kan bahasa Arab. Ya, memberi nama. Kalau tasmiyah namanya, oke, pakai bahasa Arab. Tapi kalau dikatakannya, marilah kita resmikan namanya, itu berarti bahasa Indonesia itu ya. Bukan tidak boleh, ya, bukan tidak boleh. Baik Bapak Ibu sekalian. Ini masalah apa tadi ini? Sholawat. Iya. Asmaul Husna. Ini lengkaplah sudah. Ya. Lengkap sudah. Bismillahi bada'na. Itu tadi ya. Dengan nama Allah kami mulai. Kita pun di adat kita, Pak Ridwan, ada tidak? Dengan bismillah awalnya kalam. Iya. Bukan langsung pakai 7 buah tu. Dengan bismillah awalnya kalam. Pak Fadil yang hafal tu. Bahasa apa dia? Itu. Bismillahi bada'na. Walhamdulillahi rabbina. Dan segala puji bagi Tuhan kami, yaitu Rabb kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah bismillah, alhamdulillah. Di sini sudah banyak. Wazidina ilman nafi'a, dan tambahilah ilmu bagi kami, ilmu yang bermanfaat. Wariskon wasi'a, rezeki yang luas. Kita tidak disuruh mencari rezeki yang banyak, tapi disuruh rezeki yang luas dan barokah. Ya kan? Walaupun banyak, kalau tidak cukup, tidak bisa juga. Tapi rezeki yang luas itu pas-pasan. Pas mau umroh, aduh, ya bu. Pas nak beli mobil atau tukar mobil atau ya, aduh, beli rumah, aduh. Rezekinya ada banyak dah. Tapi pas perlu, aduh. Pas perlu, aduh. Mau pergi ke Jakarta, ada pembeli tiket. Mau balik, ada uang tiket, lengkap. Mau makan, ada duitnya. Rezeki yang luas. Jangan minta rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak belum tentu luas. Buktinya banyak orang kaya pelitnya setengah mati. Iya. Pelitnya setengah mati. Impak Jumat 2000. Impak Jumat 2000. Penghinaan. Hei, bapak-bapak. Penghinaan itu 2000, kecuali memang lupa. Kalau lupa, memang dari bawa apa-apa, ya sudahlah. Tunggu Jumat depan. Kodoan lillahi ta'ala. Karena Jumat kemarin saya belum bawa. Kok 5.000, yang Jumat kemarin 5.000. Tidak. Kalau kita ke Bukit Tinggi, buang air kecil sekian. Kalau ditambah dengan berikutnya sekian. Jumlahnya 5.000. Ini mau ke sorga, mau mengkapling sorga, merasa paling berhak masuk sorga, tapi masuk kotaknya cuma 2.000. Suuzon lagi dengan pengurus masjid. Suuzon lagi, kemana duit impak sebanyak itu. Padahal setahun dia beri impak cuma 2.000 setiap Jumat. 2.000 cuma. Berarti sebulan cuma 8.000. Itu pun kalau dia datang. Oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, banyak hal-hal yang perlu kita diskusikan. Tapi yang jelas, ya Bu ya, yang jelas jangan salah dalam menerima informasi,
Tapi kemudian jangan membaca informasi sepotong-sepotong, tapi harus utuh supaya tidak gagal paham. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas seluruh kekurangan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas seluruh perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian